Kemarin banyak banget yang tanya, Mas, bagaimana sih di P2 dan P3, kemudian P4 bagaimana, apakah harus tes lagi? Jadi teman-teman semua, dari kabar yang saya dapatkan, maka teman-teman di seleksi 2023 ini, khususnya di P3 ke guru, P1 itu langsung penempatan ya teman-teman, karena dia sudah lulus passing grade, jadi P1 udah aman. Kemudian di P2, P3 jika ada formasi masih lebih, maka kita langsung ke P2, P3. P2 P3 ini nanti tetap diseleksi teman-teman menggunakan CAT nih teman-teman. Dengan menggunakan CAT tapi tidak materi kompetensi dari teknis, manajerial, sosiokultural. Nah, itu tidak teman-teman, tapi materi kompetensinya merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Tapi tetap menggunakan seleksi CAT teman-teman. Jadi teman-teman wajib dan harus mencari tahu bagaimana materi kompetensi ini yang merujuk ke dalam standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Jadi soal-soalnya berkaitan dengan observasi itu teman-teman. Nah, kemudian yang teman-teman yang P4 yang lulusan PPG dan non ASN yang kurang dari 3 tahun masa kerjanya, maka teman-teman diberikan materi seleksi CAT-nya terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Jadi teman-teman wajib menyiapkan untuk kedua ini teman-teman. Oke? Nah teman-teman semua, kita lanjut dulu teman-teman. Nanti kita akan bahas teman-teman soal-soal yang P2 dan P3 tentang materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku itu apa. Nah, cirinya bagaimana, dan kita akan coba tebak soal-soalnya akan keluarnya seperti apa. Jadi tahap ini kita akan bahas dulu tentang kompetensi teknis, kompetensi manajer, dan kompetensi sosiokultural. Untuk teman-teman yang belum masuk kelas belajar, silakan masuk teman-teman. Nanti kita akan coba untuk menghadirkan soal tentang observasi yang untuk P2 dan P3 ini merujuk kepada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 1 tentang kompetensi teknis nih. Di sini teman-teman, soal nomor 1, enzim yang berperan memecah maltosa menjadi glukosa terjadi di organ nomor berapa? Apakah A1, B3, C4, D6, dan E7? Nih teman-teman. Jadi yang paling tepat yang mana teman-teman? Apakah nomor 1 itu berarti dari mulut ya teman-teman ya? Dari mulut kemudian sampai ke usus. Nah, yang mana yang paling tepat untuk memecah maltosa menjadi glukosa? Teman-teman semua, untuk memecah maltosa menjadi glukosa itu ada di nomor 6 atau di D. Nih, teman-teman. Enzim yang berperan memecah maltosa menjadi glukosa ialah enzim maltase. Enzim maltase berada di usus halus yang ditujukan oleh nomor 6. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan dihadirkan soal-soal seperti ini, lihat gambarnya teman-teman, ini sistem pencernaan. Berarti kita bisa mencoret yang tidak termasuk ke dalam sistem pencernaan manusia. Misalkan ada nomor yang ternyata dia merujuknya ke sistem ke sistem pernapasan, padahal yang ditanyanya adalah sistem pencernaan, seperti itu. Jadi kita bisa mendelete yang tidak berkaitan dengan soal dan gambar yang ada. Teman-teman, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Bayangan tidak jatuh sempurna di retina karena cahaya tidak dapat melengkung pada daerah selaput bening merupakan cacat mata yang disebut dengan sebagai apa? Apakah A. miopi, B. hipermetropi, C. presbiopi, D. astigmatisme, E. silinder. Jadi yang mana yang termasuk ke dalam penyakit di mata ini teman-teman? Nah, bayangannya itu cluenya adalah tidak jatuh sempurna di retina karena cahaya tidak dapat melengkung di daerah selaput bening. Yang paling tepat adalah yang astigmatisme ya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Nih teman-teman, bayangan tidak jatuh sempurna di retina karena cahaya tidak dapat melengkung pada daerah selaput bening merupakan cacat mata astigmatisme, yang mana lensa yang digunakan adalah lensa silinder. Jadi yang silinder ini bukan dari penyakit matanya teman-teman, tapi dia itu adalah treatment untuk digunakan pada penderita cacat mata astigmatisme, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa coret mana-mana yang tidak berkaitan dengan pernyataan yang ada. Kalau misalnya ditanyakan tentang keluhan, nah teman-teman jangan masuk ke dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ada di soal tersebut, seperti itu. Di soal nomor 3 ini teman-teman, peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal yang disediakan oleh guru. Siswa pun sangat antusias dalam mencatat setiap tahapan. Nih teman-teman, kita langsung ke pertanyaannya. Pada tahapan ini, PJBL yang diterapkan guru berada pada langkah kerja yang mana? Langkah kerja itu adalah sintak ya teman-teman ya. Nanti sintaknya yang mana? Nanti kita harus paham dulu teman, sintak per model pembelajaran. Nah, dalam soal ini berarti kita ada pada model pembelajarannya project based learning nih teman-teman. Di sini teman-teman, clue-nya adalah tahapan dilakukan diskusi tentang masalah yang muncul selama penyelesaian proyek
dengan guru. Nah, berarti kan di sini ada namanya memonitor, teman-teman. Memonitor bagaimana perkembangan proyek karena selama penyelesaian proyek. Nah, itu termasuk ke dalam tahap memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, teman-teman. Di jawaban adalah di E. Trik menjawab soal ini, kata kuncinya pada kegiatan yang sedang dilakukan siswa, termasuk ke dalam tahap memonitor keaktifan dan perkembangan proyek nih, teman-teman. Untuk teman-teman semua yang belum masuk daftar kelas belajar P3 Guru bersama kami, silakan teman-teman chat aja di WA Mentor di 087723317506. Untuk teman-teman semua yang sudah testimoni kemarin, alhamdulillah teman-teman kita banyak yang lulus di alumni P3 tahun kemarin dan sekarang sudah jadi ASN. Selamat dan doakan teman-teman semua yang berjuang di tahun 2023 ini bisa jadi ASN. Amin. Kita lanjut teman di soal nomor 4 ya. Pada tahap pengujian hasil pada Project Based Learning atau PJBL, maka seorang guru harusnya seperti apa? A. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Atau B. Memberikan perintah agar peserta didik memaparkan laporannya. C. Memberikan kesempatan sesama peserta didik memberikan tanggapan dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Atau D. Siswa mengajukan pertanyaan mendasar untuk mengetahui kemajuan kegiatan. Atau E. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Jadi yang paling tepat yang mana, teman-teman? Di sini teman-teman clue-nya adalah tahapan pengujian hasil PJBL. Kalau misalkan pengujian hasil, maka seorang guru harus membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk yang dipaparkan kepada orang lain. Jadi yang paling tepat adalah yang A nih, teman-teman. Nah, trik menjawabnya melihat langkah kerja yang diterapkan guru pada PJBL karena ini berkaitan dengan pengujian hasil. Maka jawabannya lebih mengarah kepada pemaparan hasil kegiatan yang dilakukan siswa dan membahas secara menyeluruh. Ini adalah trik menjawabnya, teman-teman, di model pembelajaran project based learning. Karena project dia memerlukan waktu yang banyak, kemudian dia menghasilkan produk juga, maka kita harus membahas kelayakan proyek yang telah dibuat oleh siswa tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang A nih, teman-teman, jawabannya ya. Oke. Kita lanjut, teman-teman, di soal nomor 5 ya. Apa yang harus disampaikan guru ketika pada tahapan problem based learning PBL di awal pembelajaran berlangsung? Nah, kayak lagi masuk ke sintak lagi nih, teman-teman. Jadi sintaknya harus diperkuat di model pembelajaran itu, teman-teman. A. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. B. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data bahan selama proses penyelidikan. C. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. D. Guru mengangkat masalah yang kontekstual yang ditemukan oleh guru melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Atau E. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Jadi jawabannya yang mana? Ini awal dari PBL nih, teman-teman, problem based learning. Jadi nanti beda lagi kalau misalkan disajikan adalah project based learning. Nanti beda lagi kalau disajikan adalah discovery learning. Untuk teman-teman yang belum tahu part sebelumnya, teman-teman bisa cek lagi, teman-teman. Di part sebelumnya itu saya pernah memberikan beberapa perbedaan ya, discovery learning, inquiry learning. Jadi teman-teman wajib nonton dan wajib subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan dari postingan saya. Dan teman-teman juga wajib untuk subscribe di channel kami, teman-teman, di channel baru kami ada di channel Navigator Guru. Nanti kita akan bahas juga soal PPG, soal P3K dan model-model pembelajaran atau tutorial membuat media pembelajaran. Teman-teman jangan lupa di subscribe di channel Navigator Guru. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Trik menjawab soal ini yaitu langkah kerja PBL pada saat mengawali pembelajaran kegiatan guru sebaiknya mengawali dengan menyampaikan masalah yang akan dipecahkan bersama-sama dalam kelompok. Dan masalah yang diangkat ditemukan dari diri sendiri oleh siswanya. Jadi contextual learning diberikan masalah dulu karena di sini adalah problem based learning. Problemnya, teman-teman, yang harus kita munculkan. Oke, teman-teman semua, nanti soal yang seperti ini teman-teman akan menemukan di soal P3K tahun 2023 ini. Teman-teman wajib untuk terus belajar, baik itu yang observasi maupun yang sertifikat kompetensi. Teman-teman semua wajib belajar dan siapkan diri menjadi ASN tahun 2023 ini. Saya doakan semuanya bisa lulus dan mengikuti jejak dari alumni kami yang sudah lulus di tahun-tahun sebelumnya dan semuanya bisa jadi ASN 2023 ini. Amin. Jangan lupa subscribe, teman-teman, like dan bagikan jika ini bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih, teman-teman. Nanti akan kita update lagi soal-soal selanjutnya. Dadah.